Zerg bersiap untuk memberontak. Melihat Kaisar Zerg yang membunuh, Permaisuri tiba-tiba menyadari keseriusan masalahnya. Raja Dewa Zerzu secara pribadi memesannya, dan itu pasti bukan hanya untuk melampiaskan napasnya. Sebaliknya, jika benar-benar kehabisan nafas, ia tidak akan ditangkap seperti sekarang, tetapi akan dibunuh. Kaisar menyadari bahwa suku Zerg paling cocok untuk menyandera berbagai suku Kaisar ini. Anda tahu, jika kekuatan Kaisar masing-masing pihak ditangkap, akankah sanak saudara mereka, yaitu para leluhur Kaisar masing-masing pihak, akan marah? Pertemuan ini tidak bisa dihindari, tetapi setelah mempertimbangkan kengerian Raja Dewa Zerg, bisakah kemarahan semacam ini diubah menjadi pertengkaran? Tentu saja tidak. Satu atau dua raksasa kekaisaran di setiap klan merupakan kerugian yang menyakitkan bagi semua kaisar. Tapi itu pasti tidak akan memalingkan wajah mereka. Dan Zerg kebetulan terjebak di tengah. Jadi karena dia tidak mau memalingkan wajahnya, bukankah ini sandera terbaik dalam pemberontakan di masa depan? Memikirkan hal ini, Kaisar diam-diam mengertakkan gigi. Masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat saya tahan. Anda harus memberitahu Yang Mulia, atau bahkan meminta majikan Yang Mulia untuk memutuskan. Permaisuri mengambil keputusan. Tetapi dia tidak merasa bersalah. Jika bukan karena kebenaran Wansing, dia tidak akan repot-repot mengurusnya dari awal. Dan dia bisa menyelamatkan dirinya dari sikap kasar oleh Kaisar kedua. Lagi pula, mengapa klan kekaisaran ini bekerja sama dengannya untuk memburu anti pencuri? Terus terang, hanya mengingini pisau pencuri dan hadiah Yao Yuekong. Namun, sebelum pergi, Permaisuri secara alami harus bertindak dalam tipuan. Tetapi dia mengangguk karena marah. Dan Kaisar melonjak, jangan lupa bahwa kamu diasingkan di sini. Jangan panik setiap cinta King. Istana saya akan kembali sekarang. Tolong panggil Yang Mulia. Anti pencuri ingin membunuh. Jika Zerg tidak jujur, Anda harus mengalahkannya. Setelah itu, Permaisuri berubah menjadi cahaya ilahi dan melarikan diri. Tetapi dia pergi. Dan belas kasihan para raksasa klan Kaisar menangis untuk ayah dan ibu mereka. Apakah Anda mengumpulkan tentara? Masih dengan sombongnya berbicara? Apakah Anda takut Zerg tidak berani membuat kami marah? Kekuatan besar para Kaisar putus asa. Tetapi hanya satu Kaisar nyamuk yang cukup untuk menakut-nakuti mereka untuk melawan. Belum lagi Kaisar 1000 tangan yang terlihat lebih ganas daripada Kaisar nyamuk. Jika mereka bisa masuk ke dalam pergolakan ruang dan waktu, mereka pasti akan kembali ke awal. Dan mereka tidak akan mengejar klan Kaisar Ke sampai mati bersama Kaisar. Tidak apa-apa jika Anda tidak mendapatkan hadiah, dan itu hampir ditelan oleh Chaos. Akhirnya, Kaisar Gajah Dewa dan Permaisuri menjadi ganas, dan jatuh ke dalam pergolakan ruang dan waktu bersama dengan Yao Yuekong. Dan mereka juga beruntung. Akibatnya, masalah yang disebabkan oleh klan Dike membuat mereka disalahkan. Bagaimana dengan anti pencuri? Kaisar Ke adalah tentang anti pencuri. Hari berangin. Keluar. Punya kemampuan untuk membawa masalah ke timur. Aku tidak punya kemampuan untuk berdiri, kan? Kedua kaisar besar. Keduanya, sama-sama diprovokasi oleh anti pencuri. Kamu, bukankah tidak apa-apa bagimu untuk membersihkan mereka? Namun, kata-kata ini membuat raksasa yang memohon belas kasihan semua merasa ditampar. Mereka juga memuji kerumunan Feng Tianxing yang jatuh ke dalam pergolakan ruang dan waktu sebelumnya. Dia bahkan berharap kerumunan Feng Tianxing akhirnya bisa tersapu ke tanah klan mereka. Dan Pai Tianxi yang diambil oleh ras mereka. Tetapi pada saat ini, kekuatan besar ingin menangis tanpa air mata, melemparkannya ke dalam aliran ruang dan waktu yang bergolak. Akui dimanapun Anda berada. Selama mereka bukan Zerg. Dalam sekejap, banyak raksasa kekaisaran semuanya ditangkap oleh Zerg, dan beberapa kekuatan besar melihat bahwa situasinya tidak baik, dan segera bereaksi dengan cepat, bersiap untuk melarikan diri dengan penjaga kehormatan para kaisar. Misalnya kekuatan klan Xiawang, melihat klan Zerg mengejarnya, langsung mengertakkan gigi, seakan mau menyerah, dan membungkuk kepada kaisar. Ibu, kamu harus mengumpulkan kebajikan dan berbuat baik. Bagaimanapun, kekuatan besar itu menyeret Xie Feiling ke dua titik cahaya, dan sekali lagi terjun ke jubah brokat permaisuri. Niang, bawa aku. Wei Chen juga petugas patroli resmi yang ditunjuk oleh Yang Mulia. Niang, nenek moyang kita adalah Zheng Pinghou. Kita semua adalah menteri yang setia. Sekelompok kaisar bisa menangis untuk ayah dan ibu mereka. Tetapi permaisuri yang awalnya dipanggil oleh Kaisar Nyamuk untuk keluar dari dunia serangga kesal, melihat kaisar yang berebut untuk masuk ke pakaian mereka. Wajah mereka sangat luar biasa. Biru. Orang-orang ini masih kecanduan, bukan? Tanda seru. Sekarang Anda tahu bahwa Anda berada di pengadilan surgawi? Tahukah Anda bahwa Anda adalah pelayan surgawi? Berdasarkan pelanggaran yang biasa dilakukan oleh menteri setia Anda atas Yang dan Yin, menurut aturan langit, Anda belum tahu berapa kali Anda telah dipenggal. Anda, ada semacam hanya masuk ke dalam pakaian istana ini untuk melihat Yang Mulia. Kaisar meraung,
dan semua kekuatan besar keluarga Kaisar hanya bisa memandangi Kaisar Dewa Gajah dengan tatapan memohon. Bahkan, Dewa Kaisar Gajah cukup senang. Bagaimanapun, permaisuri berbeda antara pria dan wanita, dan tidak ada ruang untuk penistaan. Tentu saja, dia bersedia menerima bantuan semacam ini di salju. Namun, ketika Kaisar Dewa Gajah menggelengkan lengan bajunya, dia melihat bahwa Kaisar Nyamuk terbang di belakangnya pada suatu saat. Sayap tipis itu diam dan aneh. Ceka-ceka, sesama Dewa Gajah, pakaianmu seperti ini. Berapa banyak orang dapatkah itu bertahan jika rusak? Mengapa kamu tidak tinggal dan membiarkan Zerku merajut pakaian untukmu sebelum pergi? Shen Xiangdi menggigil, dan segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak, tidak perlu. Aku akan pergi mencari mertuaku. Pada saat yang sama, Qin Yichen berganti tempat. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, Raja Dewa Zerg tidak mau pergi ke setan, karena dia takut leluhur Hei akan menyadarinya. Qin Yichen dan Raja Dewa Zerg berdiri di atas bintang yang tandus, menyaksikan yang perkasa dan perkasa, seperti menangkap babi, dan terbang ke induk dengan kekuatan kaisar yang perkasa. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melarikan diri kecuali kaki anjing pengadilan surgawi. Raja Dewa Zerg Youyu tersenyum dan berkata, namun, pendukung semut ini, saya tidak berani menemukan raja ini untuk menyelesaikan akun, dan saya hanya dapat menemukan Anda untuk marah. Gerbang bintang yang meninggalkan dunia serangga adalah satu-satunya. Raja ini menyarankan Anda untuk mengundang Huasu untuk datang. Qin Yichen juga tersenyum. Melihat kekuatan kekaisaran yang ditangkap, dia tidak merasa bersalah sama sekali. Lagi pula, ketika orang-orang ini mengejarnya, senyuman di wajahnya persis sama seperti dia sekarang. Pulang saja, dan kamu tidak perlu repot dengan MS. Huasu, selain itu, aku memperlakukanmu sebagai pendekar pedang, dan kamu membiarkan aku yang mengurusnya. Itu adil. Pergi. Qin Yichen bersiap untuk memanfaatkan kekacauan untuk pergi, dan akhirnya mengikuti di belakang pantat permaisuri. Namun, saat dia hendak pergi, dia melihat apa yang dipikirkan oleh Raja Dewa Zerg dan meraih Hua Daoru. Tepatnya, Raja Dewa Zerg peduli dengan bocah lelaki yang tidur nyenyak. Mulut Raja Dewa Zerg melonjak, seolah-olah orang-orang sedang menyeduh air liur. Tetapi dari mulut Raja Zerg, aku takut itu bukan air lemah yang bisa menghancurkan dunia. Tetapi pada akhirnya, Raja Dewa Zerg masih menahan wajahnya, dan dia berkata, kekuatan raja ini akan membuat nafas raja ini. Begitu si kecil muncul, itu hanya akan membuat leluhur kulit hitam merasa bahwa kamu bekerja sama dengan raja ini. Kemungkinan seperti ini sangat kecil, tapi, raja ini tidak mengizinkan kesalahan sedikit pun. Raja Dewa Zerg ingin menyentuh Xiao Guai, tetapi dia tampaknya takut mengganggu mimpinya, dan dia sepertinya tahu bahwa dia menakutkan sekarang.